Oke, ini agak aneh. Amerika, Rusia, sama Iran itu boro-boro mereka akur. Justru mereka saling jegal di panggung dunia. Amerika sanksi Rusia, Rusia deket-deket sama Iran, Iran sama Amerika itu udah kayak mantan yang gak pernah move on tapi masih saling stalking. Tapi anehnya, begitu masuk soal gimana cara jagain kepentingan negara sendiri, ketiganya kompak. Beneran kompak. Kayak 3 orang yang lagi berantem di grup WhatsApp, tapi ada yang nyerang salah satu dari luar grup, tiba-tiba mereka bela-belain. Nah, yang bikin kita mikir, kalau 3 negara sebeda itu aja bisa satu suara soal ginian, kenapa kita di sini masih suka bingung sendiri? Halo teman-teman, balik lagi bareng aku. Dan sebelum kita mulai, aku mau bilang dulu satu hal penting ya. Video ini bukan video Indonesia parah, negara lain jago, bukan itu teman-teman. Tapi ini lebih ke kita coba lihat satu pola yang sama-sama dilakuin negara kayak Amerika Serikat, Rusia, dan Iran. Yang notabene beda banget sistem politik, ideologi, sampai isi kulkasnya. Tapi kok bisa punya kesamaan cara mikir soal jagain kepentingan negerinya sendiri. Terus kita bandingin Indonesia udah sejauh mana, apa yang udah jalan, dan apa yang masih jadi PR. Jujur aja, ini topik yang gampang banget jadi bahan nyinyiran doang. Tapi aku pengen kita mikir lebih jernih dari itu. Karena percaya deh teman-teman, masalah kita itu jarang banget sesederhana pemerintahannya nggak niat. Biasanya lebih relate ke gimana proses dan birokrasinya dijalanin. Nah, itu yang bakal kita bedah. Udah siap? Kita mulai dari topik yang pertama, proteksi produksi dalam negeri. Oke, jadi gini, kalau kita perhatiin 3 negara ini meskipun saling curiga satu sama lain, ternyata mereka punya satu benang merah. Mereka nggak malu-malu buat melindungi industri dalam negerinya sendiri. Bahkan kalau itu artinya dituduh nggak fair sama negara lain. Amerika ini juara kelas berat soal ini. Tahun 2022 mereka ngeluarin yang namanya Chips and Science Act. Intinya pemerintah AS menggelontorkan dana gede sekitar 52,7 miliar dolar buat mendorong perusahaan chip semikonduktor bikin pabrik di dalam negeri AS. Alasnya simpel, mereka sadar pangsa produksi chip dunia yang dipegang AS itu anjlok dari 37% di tahun 1990 jadi cuma 10% di tahun 2022. Itu dianggap ancaman keamanan nasional. Bukan cuma soal ekonomi doang. Selain itu, ada juga Inflation Reduction Act yang mengasih intensif pajak yang gede buat perusahaan yang mau bangun pabrik kendaraan listrik atau energi hijau di tanah AS. Bahkan mereka terang-terangan bilang, kalau bahan bakunya nggak dari Amerika Serikat atau mitra dagang tertentu, intensifnya nggak berlaku. Nikel dari Indonesia nggak masuk daftar yang dapat insentif tersebut. Nah, ini yang lucu. Banyak negara yang menuduh Amerika terlalu proteksionis gara-gara kebijakan ini. Dan Amerika kayaknya ya udahlah, terserah mau dibilang apa. Yang penting industri mereka tetap hidup. Kayak temen yang di grup dibilang pelit gara-gara nggak mau traktir. Tapi dia tetap nolak sambil senyum. Sekarang Rusia. Setelah kena hujan sanksi dari barat, terutama pasca tahun 2022, Rusia punya dua pilihan, nangis di pojokan atau bangun ulang sistemnya sendiri. Dan mereka pilih yang kedua. Rusia mendorong yang namanya substitusi impor, alias apa yang tadinya diimpor sekarang diusahakan diproduksi sendiri. Ini kelihatan jelas di sektor pangan dan energi. Bahkan menariknya, Rusia sekarang jadi salah satu pemasok utama bahan baku pupuk dunia. Dan negara-negara Eropa sendiri yang justru pusing nyari alternatif setelah membatasi impor dari sana. Jadi cara mikirnya gini,
Kalau dunia nutup pintu buat kita, ya udah kita bangun rumah sendiri, lengkap sama dapur dan pembangkit listriknya. Agak dramatis, tapi yaitu strategi yang kerja. Terakhir, Iran. Ini negara yang udah kena sanksi dari Amerika sejak Revolusi Islam 1979. Jadi udah lebih dari 45 tahun mereka hidup di bawah tekanan ekonomi. Dan bukannya makin melemah, mereka justru terpaksa belajar mandiri di banyak sektor domestik. Salah satu strateginya adalah diversifikasi ekspor dan penguatan industri dalam negeri. Biar mereka nggak terlalu bergantung sama satu jalur perdagangan yang bisa diputus kapan saja sama sanksi. Mereka juga terus-terusan dorong penggunaan produk buatan sendiri buat kebutuhan domestik. Ibaratnya, Iran ini kayak orang yang gara-gara diputusin pacar terus gak dikasih makan sama keluarganya. Akhirnya belajar masak sendiri, terus sekarang jago masak. Bukan situasi yang enak buat dijalanin, tapi hasil akhirnya mereka jadi punya skill yang gak mereka punya sebelumnya. Nah, sekarang giliran kita. Dan ini yang menarik. Sebenarnya Indonesia juga punya kebijakan kayak gini. Cuman kita jarang bahas dari sudut pandang yang sama. Sejak 2020, pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah. Jadi kalau ada perusahaan mau ekspor nikel, mereka nggak boleh kirim yang mentah lagi. Harus diolah dulu di dalam negeri lewat smelter. Ini namanya kebijakan hilirisasi. Tujuannya sama persis kayak Amerika, Rusia, dan Iran tadi. Biar nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri. Bukan cuma dijual mentah, terus kita beli produk jadinya dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan ini bukan kebijakan yang main-main. Uni Eropa sampai gugat Indonesia ke WTO gara-gara kebijakan ini dianggap melanggar aturan perdagangan bebas. Di tahun 2022, WTO menangin gugatan Uni Eropa. Tetapi Indonesia tetap jalan terus. Malah tambah larangan serupa buat biji bauksit di tahun 2023. Dan sekarang lagi proses banding. Jadi sebenarnya dari sisi berani proteksi kepentingan sendiri, Indonesia udah di jalur yang sama kayak Amerika, Rusia, dan Iran tadi. Cuman ceritanya emang jarang di frame kayak gitu di ruang publik. Yang jadi masalah bukan soal beraninya, tapi soal PR di tataran teknis. Gimana implementasi di lapangan? Ada riset yang nyoroti soal aturan hilirisasi ini. Masih punya celah abu-abu. Ada tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah. Dan pelaku usaha kecil, menengah, sering kena getahnya karena harus ngikutin standar yang sama beratnya, kayak perusahaan gede. Jadi kalau AS, Rusia, Iran itu jago di niat dan keberanian, PR Indonesia lebih ke eksekusi dan konsistensi di lapangan. Beda soal, tapi sama pentingnya. Oke, poin kedua. Nggak cukup cuma proteksi doang. Negara-negara ini juga kompak dalam satu hal. Mereka berusaha bikin hidup pelaku industri sendiri. Jadi lebih gampang, bukan malah bikin jadi susah. Selain proteksi lewat CHIPS Act tadi, pemerintah juga kasih intensif pajak gede. Plus dana riset ke perusahaan yang mau bangun fasilitas produksi di dalam negeri. Istilahnya, mereka cuman nggak bilang, lo harus produksi di sini, tapi juga bantuin secara nyata biar itu masuk akal secara bisnis. Rusia. Pemerintah aktif membantu industri-industri strategis mereka, terutama yang kena dampak langsung dari sanksi, biar tetap bisa jalan dan bahkan berkembang di tengah tekanan. Iran mendorong pelaku usaha buat tetap bertahan meski dalam kondisi ekonomi yang jauh dari ideal, lewat berbagai kebijakan domestik yang mengarah ke penguatan sektor dalam negeri. Nah, ini bagian yang paling relate buat banyak dari kalian yang pernah jadi pelaku usaha, at least pernah dengar cerita teman yang bisnis. Pemerintah Indonesia sebenarnya juga udah bikin sistem buat mempermudah namanya OSS,
online single submission. Niatnya bagus banget, satu pintu digital buat semua izin usaha. Tapi kalau kita lihat cerita di lapangan, khususnya awal tahun 2026, ada perubahan aturan besar soal validasi lokasi usaha yang bikin banyak pelaku usaha mikro kelimpungan. Sampai-sampai salah satu pejabat di bidang investasi sendiri ngaku dibanjiri keluhan tiap hari. Katanya pelaku usaha kecil sampai setengah mati cuma buat ambil nomor izin usaha doang. Kadang yang bikin pengusaha nyerah itu bukan pesaingnya di pasar, tapi tumpukan formulir yang harus diisi ulang gara-gara ada perubahan aturan yang orang biasa aja nggak sempet baca update-annya. Untungnya, pemerintah cukup responsif abis dibanjiri keluhan. Mereka bikin skema yang lebih longgar khusus buat usaha mikro. Jadi progresnya ada, cuman ya pola aturannya baru, bikin panik, direvisi lagi. Ini kayak masih jadi siklus berulang yang perlu diputus. Poin ketiga, dan ini krusial banget. Gimana masing-masing negara mikirin soal energi buat rakyat sendiri? Amerika terus berusaha jaga ketahanan energinya sendiri, termasuk lewat kebijakan yang mendorong produksi energi domestik biar nggak terlalu bergantung ke pasokan dari luar. Rusia, energi ini udah kayak kartu as buat Rusia. Mereka salah satu pemasok energi dan bahan baku pupuk terbesar di dunia. Dan itu dipakai sebagai aset strategis dalam negosiasi geopolitik mereka. Iran, di tengah tekanan sanksi bertubi-tubi, Iran tetap berusaha jaga pasokan energi domestiknya sendiri biar kebutuhan dalam negerinya itu nggak kolaps. Indonesia. Ini bagian yang mungkin paling relate buat kita semua. Karena berhubungan langsung sama isi dompet. Indonesia sebenarnya lagi dorong yang namanya program swasembada energi. Ini beneran jadi salah satu agenda prioritas pemerintah yang sekarang. Dan alasannya itu masuk akal banget. Sumur-sumur minyak kita udah banyak yang tua, produksinya turun terus, sementara kebutuhan dalam negeri makin tinggi. Oke, ini poin terakhir dan ini kayaknya yang paling filosofis. Setiap kali Amerika mau bikin kebijakan yang besar, pertanyaan yang mereka tanya ke diri sendiri itu simpel banget. Apa untungnya buat Amerika? Rusia? Sama. Apa untungnya buat Rusia? Dan Iran pun sama. Apa untungnya buat Iran? Simple, egois secara terang-terangan, tapi jelas arahnya. Nah, kalau di ruang publik Indonesia, yang lebih sering muncul pertanyaan yang agak beda. Apakah kebijakan ini udah benar-benar mempertimbangkan dampaknya buat masyarakat luas? Menurut aku, ini bukan pertanyaan yang salah. Justru ini pertanyaan yang penting dan dewasa. Bedanya cuman negara-negara tadi itu udah punya jawaban yang mereka pegang teguh duluan, baru eksekusi. Sementara di kita, pertanyaannya sering muncul belakangan, setelah kebijakan udah jalan, baru rame diperdebatkan, apakah ini beneran buat rakyat atau enggak. Bukan berarti caranya salah, tapi ini bikin proses kebijakan tadi jadi lebih banyak bolak-baliknya. Bikin aturan, rame protes, revisi, rame lagi, revisi lagi, capek. Tapi ya itulah demokrasi yang masih nyari bentuk terbaiknya. Sekarang aku mau kasih plot twist dikit. Karena kalau kita tarik semua yang udah kita bahas tadi, sebenarnya Indonesia itu bukan negara yang diem aja dan pasrah sama arus global. Kita punya larangan ekspor nikel dan bauxit mentah, produksi industri, berani lawan gugatan WTO. Program swasembada energi dan pangan yang lagi digenjot serius. Sistem OSS yang meskipun belum sempurna, arahnya udah benar. Jadi satu pintu digital. Jadi bukan berarti Amerika, Rusia, Iran itu jago dan Indonesia nggak punya nyali.
Ketiga negara itu juga punya masalah gede masing-masing. Amerika dikritik karena kebijakannya bikin harga barang naik buat konsumen sendiri. Rusia dan Iran, ekonominya babak belur, kena sanksi bertahun-tahun, gak ada yang sempurna. Yang beda cuma satu, konsistensi eksekusi. Negara-negara itu, begitu mereka putusin sesuatu demi kepentingan nasional, mereka jalan terus meskipun dikritik habis-habisan dari luar. Indonesia seringkali punya arah kebijakan yang sama bagusnya, tapi perjalanannya lebih sering diwarnai plot twist di tengah jalan. Aturan baru, revisi, protes, revisi lagi. Jadi PR kita bukan soal berani atau nggak berani. Kita udah berani, PR-nya lebih ke gimana caranya bikin kebijakan yang berani itu. Nggak bikin rakyat kecil yang paling duluan kena getahnya. Jadi, menurut kalian kebijakan apa nih yang paling perlu dibenahi biar Indonesia bisa lebih memudahkan rakyat sekaligus tetap memperkuat daya saing kita di mata dunia? Apakah itu nikel, energi, perizinan usaha, atau ada yang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita beneran pengen tahu perspektif dari kalian. Apalagi kalau kalian pernah langsung rasain dampaknya. Entah itu sebagai pengusaha, petani, atau sekedar warga yang ngerasain harga-harga naik turun. Dan kalau video ini bikin kalian mikir dari sudut pandang baru, like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten kayak gini lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya, and see you. Bye-bye. Sementara di kita, pertaannya